Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini saya masih membahas soal seputar elektrolisis. Nah, jika di video kemarin saya menjelaskan tentang reaksi-reaksi elektrolisis, nah di video kali ini saya membahas tentang perhitungan atau stoikiometri dari elektrolisis. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya ataupun pembahasannya? Nah, untuk itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja saya mulai ya. Nah, di sini ada soal, nah, katanya larutan NiSO4 dengan konsentrasi 0,1 m dielektrolisis dengan menggunakan elektrode grafit. Jadi elektrodenya inert ya. Kuat arus yang digunakan 0,1 ampere. Di bagian katode ada logam nikel yang diendapkan sebesar 23,2 gram dengan AR nikel 58. Nah, jadi dari data-data ini kita diminta untuk menentukan, nah ini yang pertama ada 4 ya. Reaksi yang terjadi bagaimana? Berapa lama elektrolisis itu dilakukan? Berapa liter volume gas yang dihasilkan jika diukur pada saat 1 gram gas CH4 memiliki volume 1 liter. Jadi dibandingkan nanti dengan gas CH4 ya, gas metana. Lalu yang terakhir, berapa pH larutan setelah dielektrolisis jika volume larutan itu 1 liter ya atau 1000 ml. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, diikuti ya. Saya mulai dari yang A. Reaksi seperti yang sudah saya bahas ya di video sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita ionkan dulu NiSO4 itu. Ni2+ tambah SO4 2-. Nah, di katode Ni2+ akan mengalami reduksi, bukan air. Kenapa? Karena Ni bukan logam aktif dan potensial reduksinya lebih positif daripada air. Jadi Ni itu sendiri yang mengalami reduksi ya. Nah, ini kan sesuai dengan data yang di atas, katanya ada logam nikel seberat 3,2 gram. Jadi inilah dia tuh ya, solid ya. Lalu di anoda SO4 2- ya, itu tidak teroksidasi. Nah, lalu elektrodenya atau anodanya grafit, jadi aman ya, tidak ikut juga bereaksi, inert dia ya. Jadi yang mengalami oksidasi di sini ya air ya, karena larutan jadi ada airnya ya. Hafal ya reaksinya ya, 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, di sini aqueous, ini gas. Oke, inilah reaksinya ya di katoda dan di anoda. Lalu yang B, berapa lama elektrolisis dilakukan? Nah, mungkin kalian udah tahu juga ya, untuk menentukan massa ya, untuk menentukan massa dari suatu elektrolisis ini bisa pakai hukum Faraday ya, hukum Faraday pertama. Ada yang buat massa M, ada yang buat W, tapi nggak masalah ya, yang penting maknanya sama ya. Saya buat sini M, massa ya. I kali T, arus kali waktu, 96500 kali AR per bilox, atau ada yang tulis massa ekivalen ya, bilox. Oke, ini massa siapa? Ya jelas massa si Ni ya, sorry. Ini Ni nya katanya berapa tuh? 23,2 gram. Nah, arusnya itu 0,1 ampere. Waktunya yang ditanya ya. Nah, itu waktunya T dibagi nih tetapannya ya, 96500 kali AR. AR-nya dari Ni 58. Biloxnya itu bisa lihat di sini ya, 2 ya. Maka didapatlah, kalau dihitung ya, kalkulator juga nggak apa-apa. Waktunya itu adalah 772. Nah, 772.000 second. Aduh, angkanya terlalu besar ya. Mau diubah ke jam ya, kita tinggal bagi dengan 3600. Maka didapatlah di sini 214,44 jam. Wow, lama sekali ya. Oke, itulah bagaimana cara menentukan, menghitung waktunya ya, waktu elektrolisis. Lalu kita ke yang C ya. Pertanyaan yang ketiga yang bagian C.
berapa liter gas yang dihasilkan. Nah, kalau kita harus lihat dulu di katoda nggak ada gas ya, Ni2+ aqueous, Ni solid. Nah, gas itu yang muncul adalah di anode, yaitu gas oksigen. Jadi saya tulis ulang nih. 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Oke. Nah, kalau katanya di sini jika diukur pada saat 1 gram gas CH4 memiliki volume 1 liter, nanti kita tinggal bandingkan saja ya mol per volume dari O2 dengan mol per volume dari CH4. Nah, jadi untuk itu kita cari dulu molnya ini, cari mol dari O2. Nah, bagaimana cari mol O2 ini? Ya, pertama kita cari mol elektron. Ya, jadi mol elektron atau Faraday-nya ya sama ya. I kali T per 96.500. Nah, kita masukkan angkanya, I-nya itu harusnya ya 0,1 kali waktunya tadi 772. Ini second ya. 96.500. Nih kalau kita hitung hasilnya 0,8 mol. Jadi ini di sini nih 0,8 mol. Molnya si elektron. Nah, jadi sekarang kita bisa dapat molnya si oksigen. Jadi mol oksigen O2 itu sama dengan seperempat ya, perbandingan koefisien ya, 1:4, seperempat dari mol elektron. Ya, jadi tinggal hitung ya, seperempat kali 0,8. Jadi ini 0,2 mol. Oke. Nah, karena katanya tadi diukur pada keadaan ini, ya bukan STP ya, bukan RTP, jadi pada keadaan khusus seperti ini, kita bandingkan saja nih. Mol per volumenya si oksigen itu sama dengan mol per volumenya si gas CH4. Oke. Nah, mol per volumenya si O2 itu, molnya kan ini dapat tadi kita baru hitung. Nah, volumenya itu yang ditanya. Nah, berapa mol CH4-nya? Nah, ini kan 1 gram CH4 itu MR-nya ini 12 tambah 4 ya, 16 ya. Jadi 1/16 katanya volumenya 1 liter per 1 kan. Tulis di sini ya. Jadi 0,2 per V, VO2 itu sama dengan 1/16. Kalau kita hitung kali silang, V-nya si O2 sama dengan 16 kali 0,2 sama dengan 3,2 liter. Itulah volume O2 yang dihasilkan pada keadaan ini. Oke. Nah, yang terakhir D. Kita diminta untuk menentukan pH-nya. Nah, ingat ya, pH itu kan sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jadi kita tinggal cari aja spesies H+ ada di mana, anode atau katoda. Atau kalau nggak ada H+, oh H-. Ya, nah di sini kan di anode ada H+ ya. Saya ulangin lagi ya biar sampai familiar ya reaksi oksidasi dari air ini ya. 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, tadi kan kita udah hitung-hitung kan, elektronnya 0,8 mol di atas kan. Ini ya. Nah, kita pakai aja ke sini. Lalu kita cari H+ ini. Nah, supaya nanti nyambung ke pH ini. Nah, berapa H+? Nah, kan kalau lihat perbandingan koefisiennya sama ya. Jadi molnya si H+ itu sama dengan molnya si elektron, sama dengan 0,8 mol. Oke. Lalu ubah ke konsentrasi ya, karena pH min log konsentrasi bukan min log mol. Konsentrasi H+ sama dengan mol per volume ya. Molnya 0,8, volumenya tadi ini 1000 mili atau 1 liter. 0,8 atau 8 kali 10⁻⁻⁴ mol per liter. Mol per liter. Nah, lalu tinggal masukin ya. pH itu sama dengan minus logaritma dari 8 kali 10⁻⁻⁴, atau sama dengan 1 min log 8. Oke, adik-adik. Jadi begitulah lengkap ya. Jadi dari satu soal gini bisa ditanya reaksi, bisa ditanya waktu, bisa ditanya volume gas yang dihasilkan, bahkan bisa ditanya pH. Jadi
satu soal bisa mencakup banyak hal. Oke, demikianlah pembahasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membantu buat kalian terutama yang sedang belajar ini ataupun yang nanti akan menggunakan ini untuk review. Mudah-mudahan bisa dipahami, itu yang terutama yang paling penting ya. Oke, maaf kalau ada kekurangan. Cek terus, update terus video-video terbaru dari channel Five Chemistry. Bye bye.